menjua-jua. Shalom para penonton terkasih, apa kabarnya para penonton hari ini? Semoga para penonton selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kembali lagi di YouTube Pelatur, di mana di video kali ini kita akan membahas salah satu anak dari Yakub, yaitu Simeon. Penasaran bagaimana kisah hidup dari Simeon? Namun para penonton, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Langsung aja ya Kak, kita mulai. Jadi siapakah Simeon? Oke, Simeon adalah anak kedua dari Yakub dan Lea. Nama Simeon memiliki arti yaitu Allah mendengar, karena ketika ia lahir, Lea merasa doanya telah dijawab oleh Tuhan. Dari awal kehidupannya, Simeon tumbuh sebagai seorang yang kuat dan berani. Namun di balik keberanian itu, ia juga dikenal dengan wataknya yang keras dan cepat marah. Salah satu kisah yang mencolok dari hidupnya terjadi ketika saudara perempuannya Dina dipermalukan oleh orang Sikem. Simeon bersama adiknya Lewi tak mampu menahan amarah. Mereka menyusun rencana dan akhirnya membalas dengan cara yang kejam. Perbuatan itu membuat Yakub sangat marah karena mereka bertindak dengan kekerasan dan menimbulkan masalah besar bagi keluarganya. Demikiankah sedikit penjelasan dari Simeon, anak kedua Yakub. Baik para penonton, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kali ini untuk membahas kisah semasa hidup Simeon, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat terima bersih. Kita lanjutkan kembali Kak. Kemudian setelah kejadian di Sikem terhadap Simeon, apa yang terjadi pada Simeon dan nubuat apa yang diberikan Yakub kepada Simeon? Oke, baik Kak, namun kisah Simeon tidak berhenti di situ saja. Ketika Yusuf, adik mereka, dijual ke Mesir, Simeon juga ada di antara saudara-saudara yang terlibat.
Bertahun-tahun kemudian saat kelaparan melanda, Yakub mengirim anak-anaknya membeli gandum ke Mesir. Tanpa mereka sadari, Yusuf yang sudah menjadi penguasa Mesir sedang menguji mereka. Dalam ujian itu, Simeon ditahan di penjara Mesir sebagai jaminan, sementara saudara-saudaranya kembali pulang membawa gandum. Penahanan Simeon di Mesir menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk mempertemukan kembali Yusuf dengan keluarganya. Simeon terkenal dengan karakternya yang keras. Dengan itu, seperti yang tertulis dalam Alkitab, nubuat Yakub terhadap Simeon tertulis dalam Kejadian 49 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Demikian kanomi kisah hidup Simeon dan nubuatnya. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya Kak, kisah tentang Simeon. Baik para penonton, sebelum kita menutup video kali ini, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Para penonton, demikian video kali ini tentang kisah Simeon anak Yakub. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Seperti biasa, para penonton jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube Pelatur karena akan ada video menarik lainnya. Di akhir video akan ada jadwal keberangkatan Holy Land tahun 2025 dan tahun 2026. Sekian para penonton, kami mengucapkan terima kasih dan Doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Shalom.